Sebenarnya kalau, nah untuk menjadi penggerak itu apakah sebenarnya penggerak itu lahir karena keinginannya sendiri atau memang penggerak itu lahir karena proses yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Karena mereka berkomunitas, mereka. Pengalaman saya ya, Iya, Pak. pengalaman saya, ya saya ini sebenarnya kalau mau dibilang produk bisa apatis. Dulu saat-saat SMA saya bukan orang organisasi juga. Malah kegiatannya yang main gitaran aja. Tiap hari bawa gitar saya. Kamtis Family saya dulu kan. Wah, seneng dengan band-band Endang Sukamti. Teman-teman sekolah setiap hari nyanyi itu aja. Tapi ada poin penting bahwa saya dulu tuh cair sama siapa aja. Luwes bergaul sama teman-teman dari IPA 1, IPA 2, IPA 3 sampai IPS berapa itu saya punya teman-teman yang memang kalau punya hobi yang sama biasanya kita lebih apa ya, happy, bahagia lah, kita lebih nyaman dengan mereka. Berjalan waktu di kuliah baru saya mengenal organisasi. Tapi organisasi itu nggak menjawab juga. Dia hanya menjawab soal leadership. Kemampuan memimpin dan dipimpin itu, kemauan dan kemampuan untuk dipimpin dan memimpin itu ada, diajarkan di organisasi lah. Terutama belajar ngomong lah, belajar kritis. Jadi setiap orang harus punya pengalaman itu sebenarnya. Belajar ngomong itu. Karena ada orang yang kalau disuruh ngomong aja lama betul tuh ya. Menurut saya karena problem dia nggak berlatih ngomong gitu. Sedangkan kalau pemimpin nggak bisa ngomong ya jangan jadi pemimpin. Benar. Yang kedua, bisa mentok gitu orang-orang itu. Kalau dia tidak mengupdate, dia tidak membaca buku, dia tidak mengupdate pengetahuan, dia tidak mau berdiskusi di forum-forum diskusi gitu. Kalau toh mungkin dia punya komunitas, dia memimpin organisasi. Kalau dia gagal untuk membuat pendidikan alternatif tadi untuk dirinya dan komunitas dia, idenya juga mentok. Kan nggak semua orang juga bisa diajak nulis. Ya, benar. Kan nggak semua orang bisa diajak ngomong. Kan nggak semua orang bisa punya argumentatif yang mapan. Ya makanya belajar. Karena itu bukan sesuatu given. Bukan sesuatu genetik itu tuh. Jadi kalau kata Pak Umar malam tuh, orang menjadi baik itu bukan karena gen, tapi dia dibentuk. Ya kan? Dia dididik gitu, dibentuk. Karena belajar gitu. Ya karena proses belajar. Jadi tidak ada suku tuh baik buruk, nggak ada. Ya kan? Jadi dalam diri setiap manusia itu punya kesempatan dia untuk mengubah habitnya. Itu kalau Bourdieu kan bicaranya modal budaya. Iya, benar. Modal budaya itu apa? Disiplin, Kebiasaan. ya kebiasaan, tekun, baca buku, ulet. Itu kan habit yang bisa diperjuangkan gitu. Karena orang lahir dari 4 kapital, dari kapital ekonomi, kapital simbolik, kapital sosial, kapital budaya. Hanya 2 yang tidak bisa diwariskan, hanya 2 yang bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan adalah kapital ekonomi dan kapital simbolik. Itu bisa diwarisi. Kalau orang tua kita punya duit banyak, kayak Erick Thohir, bapaknya duit, itu bisa diwariskan. Kalau bapaknya punya jabatan juga berpengaruh ke dirinya. Tapi soal budaya dan soal sosial, itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Disiplin, dia bangun pagi, ulet, baca buku, rajin, dia bisa belajar ngomong. Nah, kapital budaya ini ditentukan sangat kuat oleh kualitas pendidikan seseorang. Terkait literasi tadi, Pak ya. Nah, kualitas pendidikan seseorang dipengaruhi oleh literasi, dipengaruhi oleh lingkungan,
dipengaruhi oleh bagaimana pergaulan dia gitu. Orang yang sekolah di tempat biasa dengan orang yang sekolah di tempat bagus pasti akan terjadi gap. Iya. Benar. Makanya kata Bourdieu, sekolah adalah alat reproduksi kesenjangan sosial. Ada yang favorit, tidak favorit begitu. Dan itu bergantung pada bagaimana misal sekolahnya orang miskin dengan sekolahnya orang kaya akan berbeda. Ya, pengajarnya pasti berbeda. Berbeda. Sekolah-sekolah yang kita pernah masuki sama sekolah Yosudarso beda. Orang anak murid ketemu kita, Iya. itu kan dibiasakan bukan karena genetik. Benar, Pak. Ya kan? Kenapa sekolah itu bisa begitu sopannya ketika ada orang tamu siapapun yang datang ke sekolah dia maka akan disapa oleh semua murid dengan sapaan yang hangat. Kenapa ada sekolah yang anaknya jangankan nyapa, malah kurang ajar sama tamu-tamu yang masuk di situ. Itu kan berarti soal habitus tadi ya. Terus kemudian yang kedua tentang kapital sosial. Kalau kapital budaya itu utamanya adalah bagaimana pendidikan mengubah perilaku, kebiasaan seseorang. Yang kedua adalah kapital sosial, di mana seorang individu dia membuktikan diri, tindakannya, kata-katanya, itu bisa mempengaruhi orang banyak, bisa menginspirasi orang banyak. Jadi dia menjadi nyala di tengah-tengah kegelapan. Orangnya entengan, orangnya nggak baperan, orangnya dewasa. Kalau ada masalah, dia tidak melihat dari sudut pandang hitam putih. Kalau diajak ngomong banyak orang pada menjelekin orang itu semua, dia nggak ikut-ikutan tapi mencoba ingin menarik garis benang yang berbeda. Itu saya lihat ada pemimpin-pemimpin yang tak temuin kayak gitu cara berpikirnya. Orang sedang ngomongin orang nih, pemimpin ini kayak gini-gini, dia ngomong, ya memang kayaknya orang ini memang cocoknya marah-marah. Ya kan? Dia nggak menghujat gitu, Pak. Dia mencoba untuk tidak membuat kutub utara dan kutub selatan. Oh, ya, benar. Saya lihat kalau ketemu ada pemimpin yang kayak gitu, ini pemimpin ini. Lebih bijak berarti. Ya, dan dia sebenarnya juga ngomongnya tanpa beban luas gitu, karena emang udah jadi karakter dia. Sudah jadi kapital sosial dia juga, bahwa dia adalah orang-orang yang kalau ngomong, omongannya itu juga punya nilai. Omongannya itu menginspirasi, tindakannya menginspirasi, omongannya inspirasi. Kalau kurangannya banyak, kita semua punya kekurangan lah. Kita nggak usah nyari kekurangan pesen-pesen dan ini gitu. Tapi sebagai pemimpin, dia kerasa lah bahwa orang ini tidak ditempa dari ruang kosong. Pemimpin yang punya kapital sosial seperti ini, itu orang yang tidak lahir dari kemarin sore cuma tidur-tidur aja kemudian sekarang jadi pemimpin, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak ya. Pasti melalui Orang itu udah dibenturkan macam-macam tuh, terbentuk dia. Artinya soal penggerak, soal pemimpin bukan hal yang kemudian karbitan, Pak ya. Ya, dia benar-benar dicetak, dilahirkan, diproses. Tapi sebenarnya gini, Pak. Nah, ini yang mungkin masih mengganjal, Pak. Sebenarnya itu pemimpin dan penggerak itu sama nggak, Pak? Apakah memang penggerak itu pemimpin atau pemimpin itu penggerak gitu? Apa memang sebenarnya berbeda gitu? Ya seharusnya setiap pemimpin itu harus jadi penggerak. Tapi kalau setiap penggerak nggak harus jadi pemimpin. Ya toh? Iya, iya. Penggerak itu nggak harus dia jadi ketua. Saya di Payungan bukan ketua pasar. Ketua pasar kan Pak Haji Soban. Iya. Nah, Pak Haji Soban itu pemimpin dan penggerak. Memimpin beliau bisa, mendamaikan orang berselisih memang jagonya. Keresahannya dalam hal-hal tertentu, tema-tema tertentu dia sangat concern. Orangnya entengan, suka menolong, peduli pada siapapun. Itu orang yang menjadi pemimpin sekaligus penggerak. Jadi kalau kita bersama dia itu kayaknya kita sama-sama puas dong gitu.
Kayak kita puas sekali itu, karena dia juga mau berkorban. Komplit lah ya, lengkap. Komplit. Orang-orang seperti Pak Soban itu kalau saya nggak khawatir. Kita titip duit nggak khawatir, kita korban duit kita nggak khawatir. Karena orang ini benar-benar mau berjuang untuk mencari solusi-solusi dari setiap hal-hal di sekitar kita hidup. Dan punya tetangga kayak beliau itu kalau saya luar biasa mahalnya itu kalau dinilai dengan uang. Nah, tapi kalau penggerak itu nggak harus pemimpin sih. Tapi mestinya penggerak dan pemimpin itu selaras. Mestinya Pak ya. Iya. Ada perbincangan yang dikerjakan oleh komunitas tapi tidak diperbincangkan oleh pemerintah, ya nggak connect kan. Jadi mestinya pemimpin-pemimpin ini juga punya track record penggerak. Tapi kan banyak juga Pak ya, misalnya rektor, kemudian pejabat kayak wali kota yang kemudian menjadi pemimpin tapi di bawah tidak ada gerakan gitu. Ya dia tidak berproses dari ruang yang dia menjadi pemimpin tadi tidak diproses dari ruang penggerak. Biasanya ongkosnya mahal. Karena punya modal tadi Pak ya, modal harta tadi dia. Ya pasti nggak genuine lah. Tapi ya nggak apa-apa, nggak semua pemimpin harus juga sesuai dengan yang diinginkan. Ya toh kualitas masyarakat ini juga akan menentukan kualitas pemimpinnya. Tapi kalau standarisasi pemimpin penggerak, kalau kami kita ini dipayungi pengen punya standar pemimpin ya, dia harus punya portofolio gerakan juga. Apa yang udah dilakukan Pak ya? Iya, saya akan terus berjuang juga untuk dia. Saya keluar uang untuk dia. Saya memperjuangkan dia bukan karena saya pengen saya dapat duit, enggak. Saya malah keluar duit untuk memperjuangkan orang seperti itu. Nggak usah ditanya lah kenapa kita kok punya frekuensi yang sama orang seperti itu yang memang dia pemimpin, dia penggerak. Ya, karena itu barang mahal itu.